dengan aku ya, Nak. Di sini aku bakal jelasin mata kuliah pengantar akuntansi satu ya, khususnya di bagian closing entry atau jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu apa sih? Nah, jurnal penutup atau closing entry itu merupakan tahapan akhir dari accounting cycle sebelum kita memulai periode baru, di mana akan menutup akun-akun temporer atau biasa disebut akun nominal, atau bisa disebut juga akun sementara. Untuk membuat saldo di akun temporer itu harus jadi 0. Gitu. Di sini aku udah paparkan gambar dari accounting cycle dan closing entry itu ada di tahap ke-8 atau tahap terakhir. Oke, selanjutnya di sini aku menunjukkan ada pembagian dua akun ya, ada temporary dan permanen. Nah, untuk closing entry sendiri yang akan ditutup itu cuma akun-akun temporary. Akun temporer itu ada apa aja sih? Nah, ada semua akun revenue, semua akun expense, withdrawals atau owner's drawing dan dividen. Nah, kenapa sih kalau akun permanen itu nggak ditutup? Nah, kalau akun permanen itu akan dipakai di periode-periode berikutnya seperti semua aset, semua liabilities, dan owner's equity, khususnya kapital. Nah, akun temporer ini kalau udah ditutup akan diakumulasikan untuk masuk ke saldo equity. Jadi di awal tahun kita tuh tahu saldo equity-nya itu tinggal berapa. Nah, kenapa sih harus ditutup? Nah, kenapa harus ditutup itu supaya bisa memisahkan revenue dan expense tahun ini dan serta revenue dan expense tahun depan gitu. Jadi kita tahu. Nah, dasarnya untuk closing entry sendiri hanya menolkan dengan cara mengurangi angka sesuai saldo di posisi yang berlawanan. Gimana sih caranya? Nah, kita bakal bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada types of closing entry for partnership. Jadi di sini aku bakal bahas perusahaan partnership dulu. Soalnya nanti ada untuk perusahaan corporate, jadi kita bahas partnership dulu. Jadi tipe pertama itu ada kita harus menutup revenue. Nah, untuk menutup revenue ini kita hanya didebitkan aja nih saldo revenue-nya, karena revenue itu kan saldo normalnya ada di kredit kan. Nah, jadi kita buat nutupnya ini kita harus mendebitkan. Nah, terus juga kita harus memasangkan dengan income summary nih di sisi kredit. Nah, ini contohnya aku naruh revenue di debit 15 juta dan aku masangkan dengan income summary di bagian kredit. Nah, ini tertutup ya. Terus ada tipe kedua yaitu kita menutup expense. Sama kayak tadi, cuma expense-nya ini kita kreditkan. Kenapa sih harus dikreditkan? Karena saldo normalnya expense kan ada di debit, jadi kita harus kreditkan, kita harus balik gitu ya. Nah, jangan lupa untuk memasangkan income summary di sisi debit. Nah, ini contohnya income summary 10 juta. Dan oh iya, expense itu khusus ya, jadi harus kita uraikan satu-satu. Misal, yang pertama ada salaries expense 6 juta, itu kita uraikan. Nanti expense apa lagi? Ya kan, expense 2 juta. Nah, jadi untuk expense harus kita uraikan satu-satu. Income summary tetap itu 10 juta. Kayak di sini ya, udah aku contohin. Lanjut. Nah, setelah kita tahu revenue dan expense income summary-nya berapa, kita bakal nentuin net income dan net loss. Jadi perusahaan ini tuh mengalami laba atau rugi gitu ya. Nah, jadi di sini aku nyontohin ada bikin tabel ledger-nya buat net income dan net loss. Di sini pertama aku bahas net income dulu. Net income di bagian debit aku tulis 10 juta. Karena tadi ini ya, dari expense ya, expense 10 juta dan di kreditnya itu ada revenue 15 juta dan sisanya ada di kredit 5 juta yaitu labanya ya. Ini laba. Karena sisi debit ledger income summary itu kan tadi mewakili expense dan sisi credit ledger income summary itu mewakili revenue. Jadi kalau misalnya income summary bagian debit lebih besar dari kredit, perusahaan itu mengalami net loss. Nah, kalau income summary bagian debit kurang lebih kecil dari kredit, berarti perusahaan mengalami net income. Sama net di sini net loss. Kalau misalnya net loss perusahaannya di sini debitnya lebih besar ya dari si kredit nih 15 juta. Nah, tadi kan si debit itu mewakili
expense. Jadi kalau misalnya expense lebih besar dari revenue, ya pasti rugi dong. Nah, kita mengalami net loss. Nah, sisanya itu ada di debit 5 juta. Tuh. Lanjut ya. Nah, di sini ada types of closing entry masih for partnership. Nah, ini ada tipe 3 dan tipe 4. Nah, tipe 3 ini kita menutup income summary di bagian net income atau net loss-nya ya. Tapi bukan nutup equity, kita nutup net income atau net loss-nya. Jika net income, income summary di debit, owner's capital-nya kita tulis di kredit. Nah, jika net loss, income summary di kredit dan owner's capital-nya kita tulis di debit. Nah, contohnya ini. Income summary-nya ada di debit. Nah, ini aku nyontohin buat net income ya. Income summary-nya 5 juta di debit dan owner's capital-nya 5 juta di kredit. Seperti itu. Nah, terus ada tipe 4, yaitu kita menutup drawings. Drawings itu kan kayak pengambilan ini ya, buat si pemilik. Nah, dikreditkan aja nih si owners apa drawingnya kita owners drawingnya kita kreditkan. Nah, kita pasangkan dengan owners capital di debit seperti itu. Oke. Nah, lanjut types of closing entry for corporation. Nah, ini buat perusahaan corporate ya. Nah, jadi tipe 3 itu sama aja, sama kayak yang barusan, tipe 3 dan tipe 4, cuma pasangannya aja yang berbeda. Nah, tipe 3 menutup income summary. Pasangannya itu return earning. Jika net income, income summary di debit dan return earning-nya di kredit. Jika net loss, income summary di kredit dan return earning-nya di debit. Nah, tipe 4 itu kita menutup dividen, dikreditkan aja nih dividennya dan pasangannya return earning di debit. Seperti itu. Nah, ini contohnya udah aku ini ya. Di sini ada tipe 3 dan tipe 4 sama aja kayak tadi, cuma beda pasangannya aja. Lanjut, selanjutnya Nah, selanjutnya, oh ya jangan lupa kalau misalnya kita udah buat tadi jurnal post ini ya, post closingnya, di ledgernya gitu ya, kita posting dulu. Nah, kita bikin trial balance-nya, atau biasa disebut post closing trial balance. Nah, post closing trial balance itu merupakan daftar setiap akun perusahaan yang memuat posisi normal balance dan jumlah saldo dari masing-masing akun setelah melakukan posting closing entry. Nah, isi trial balance-nya hanya tersisa aset, liabilities, dan capital untuk partnership. Lah, terus revenue expense-nya kemana? Nah, itu dia. Nah, kan tadi kita udah nolkan ya, jadi udah hilang gitu, udah nggak ada. Jadi yang tersisa untuk post-closing trial balance itu benar-benar tinggal aset, liabilities, dan capital buat partnership. Dan kalau buat perusahaan corporate, yang tersisa itu aset, liabilities, share capital, dan return earning. Dan di sini ada aku contohin format untuk post closing trial balance, contohnya perusahaan corporate karena ada return earning-nya. Jadi di sini kan ada cash, account receivable, interest receivable, supplies, equipment, accommodation. Nah, ini kan bagiannya si aset dan accounts payable, service payable, gitu kan ya, itu bagiannya si liabilities dan lain-lain gitu. Oke, jadi emang udah nggak ada revenue, expense, drawings, ya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, sama-sama belajar. Jangan lupa untuk dipelajari. Mohon maaf banget kalau misalnya aku ada kekurangan dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu.